Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada malam yang ke-10 dari bulan suci Ramadan, izinkan saya melanjutkan kajian kita pada malam ini, yang mana pada malam sebelumnya kita telah mengangkat tema hari-hari yang dilarang untuk melakukan puasa atau hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema tentang mubahatus siyam, hal-hal yang diperbolehkan untuk atau bagi orang yang berpuasa. Ada beberapa hal yang diperbolehkan, yang dilakukan bagi orang yang berpuasa, di antaranya nuzulul ma'i wal ingimasi fihi, atau dengan kata lain bisukbil ma'i, yaitu menyiram kepalanya atau menyiram badannya ketika ia berpuasa, ketika ia dalam keadaan haus atau dalam keadaan panas sekali. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi SAW annahu haddatsahu faqala laqad ra'aitu Rasulullah SAW yasubbu ala ra'sihil ma' wa huwa sha'imun minal atashi aw minal harri. Rawahu Ahmad wa Malik wa Abu Daud bi isnadin sahihin. Ini dalam riwayat dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan dari beberapa sahabat Rasulullah SAW, ditegaskan bahwa saya pernah melihat Rasulullah SAW, beliau menyiram kepalanya. Dan beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi Rasulullah pernah menyiram kepalanya, beliau dalam keadaan berpuasa. Ia minal atashi atau minal harri. Ia menyiram kepalanya atau ia menyiram badannya karena ia mengalami apa yang disebut dengan kehausan atau ia dalam keadaan kepanasan. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka bisukbil ma'i ala ra'sihi wa ala jami'i badanihi, menyiram kepalanya atau menyiram badannya secara menyeluruh, itu tidak membatalkan puasa, atau hal itu boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, al-iktihal, yaitu menggunakan obat yang ada campuran alkoholnya, seperti obat tetes air mata. Kalau ada campuran alkoholnya 0,00 sekian, ketika seseorang sakit mata lalu meneteskan matanya dari obat itu yang ada campuran alkoholnya, maka hal ini tidaklah membatalkan puasanya, tapi dalam hal ini diperbolehkan untuk menggunakan obat itu meskipun obat itu ada campuran alkoholnya. Itulah yang dimaksud dengan al-iktihal. Jadi dengan meneteskan obat itu dan ataupun semisalnya mimma yadkhulul ain, apa yang masuk ke mata, sawa'un ujida ta'muhu fi halqi aw lam yajidhu, apakah ada rasa yang dirasakan masuk ke tenggorokan atau tidak ada, hal ini tidaklah membatalkan puasa seseorang yang menggunakan tetesan air mata itu, karena mata bukanlah jalan sampai ke lambung. Lalu yang ketiga, al-qublah, liman qadira ala dabti nafsihi, mencium bagi orang yang mampu menahan dirinya. Artinya yang mampu menahan dirinya, dia tidak akan terjerumus sampai ke hal yang dimaksud dengan jima. Faqad sabata an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im. Hal ini dipertegas oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan mencium Aisyah Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Dan Rasulullah pernah melakukan yang namanya yubashir, melakukan basyar terhadap Aisyah, tetapi hal ini bisa menahan dirinya, ia tidak sampai ke hal yang dimaksud dengan jima. Karena dengan melakukan hubungan jima, hubungan suami istri di waktu siang, hal itu menimbulkan apa yang disebut dengan denda kafarah. Bagaimana pandangan Imam Abi Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i? Beliau mengatakan, anha tukrahu ala man harrakat syahwatah. Hal ini dimakruhkan karena hal ini bisa menggerakkan syahwatnya, takut akan terjerumus apa yang dimaksud dengan jima atau hubungan suami istri sehingga menimbulkan apa yang dimaksud dengan denda kafarah. Lalu yang keempat, al-huqnah, suntikan. Kita seperti ketika seseorang disuntik apakah itu berbentuk makanan tambahan atau berbentuk karena ia diobati. Apabila suntikan itu hanya sampai ke al-uruq, hanya sampai ke pembuluh darah, tahtal jild, hanya sampai di bawah daripada kulit itu, hal itu tidaklah membatalkan puasa seseorang. Hal ini diperbolehkan. Dan yang kelima, al-hijamah. Al-hijamah yaitu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu bekam. Faqad ihtajama an-nabiy SAW wa huwa sha'imun. Bekam pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah pada masa itu beliau dalam keadaan berpuasa dan ia melakukan bekam. Lalu al-madmadah wal istinsyaq. Al-madmadah wal istinsyaq ini adalah bagian daripada wudu. Hal ini dilakukan ketika seseorang berwudu. Maka ketika seseorang berpuasa melakukan madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur dan masukkan air di hidung dengan syarat tidak al-mubalaghah, tidak berlebih-lebihan, maka orang yang berpuasa melakukan madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur dan masukkan air di hidung, hal itu dibolehkan dengan catatan tidak berlebihan. Apabila berlebihan, sebagian ulama mengatakan itu dimakruhkan, bahkan sebagian mengatakan itu bisa sampai membatalkan puasa seseorang. Lalu selanjutnya, wa yubahu lis-shaimi an ya'kula wa yashriba wa yajami'. Di waktu malam, orang yang melakukan puasa di siang hari, di waktu malam ia boleh makan, di waktu malam ia boleh minum, dan di waktu malam ia boleh melakukan hubungan suami istri. Hatta yattali al-fajar, sampai fajar itu naik. Fa iza tala al-fajar, apabila fajar itu naik, wa fi fammihi ta'amun wajib alaihi an yulaqwala. Apabila ada makanan di mulutnya, maka wajib ia membuang makanan itu. Maka wajib ia mengeluarkan dari mulutnya makanan itu. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa jika ada makanan di mulutnya, boleh langsung ditelan. Kana mujami'an, atau seseorang melakukan hubungan suami istri, fajar naik, wajib alaihi an yanza'ah, maka wajib ia mencabutnya, maka wajib ia berhenti atau mencabutnya. Lalu wa yubahu lis-shaimi an yasbaha junuban. Orang yang dalam keadaan junub di waktu malam, ia boleh melanjutkan puasanya, ia boleh mandi dan melanjutkan puasanya di siang harinya. Lalu yang terakhir, walil haidi wan nifasa, bagi orang haid dan orang yang bernifas, ketika darahnya sudah berhenti di waktu malam, boleh keduanya mentakhirkan mandinya sampai di waktu subuh.
Apabila demikian, maka ia boleh melanjutkan puasanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wa atrukukum fi riayatillah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.